Melihat situasi di mana wabah COVID-19, GKMI Semarang mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Ibadah dilakukan secara online melalui channel YouTube GKMI Semarang Media. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam ibadah secara online. Siapkan diri beribadah dengan pakaian rapi dan sopan seperti ke gereja. Duduklah dengan rapi dan sopan dengan tidak berbaring dan melakukan aktivitas lain. Siapkan hati sebelum ibadah dimulai. Ikuti liturgi yang telah disusun. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja. Ikuti ibadah online hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Mari masuk dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru GKMI Semarang melalui Instagram GKMI.Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi
Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita untuk menerima sabdanya yang kudus. Yesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon kepada Tuhan berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendapatkan berkat melalui perenungan firman-Mu ini. Apa yang boleh kami baca, kami dengar, kami renung bersama, sungguh boleh menguatkan iman kami, membuat kami tambah teguh di dalam Tuhan, membuat kami sungguh-sungguh lebih percaya kepada Tuhan, membuat kami tidak goyah menghadapi semua tantangan, keadaan, kesulitan
di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat yang khusus daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil daripada Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan, saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah dia yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah judul, yaitu terancam namun tak goyah. Terancam namun tak goyah. Ada seorang karyawan yang mengirimkan pesan singkat kepada bosnya. Dia berkata, "Pagi bos, saya kena corona. Saya tidak bisa masuk hari ini. Tolong bayarkan semua hutang saya ya. Kartu kredit, cicilan saya, dan semua pinjaman saya. Jangan lupa, siapkan juga angpau yang besar buat saya. Jika tidak, besok pagi saya masuk kantor." Bapak Ibu, dalam pesan singkat itu rupanya si karyawan memberikan ancaman kepada bosnya. Karena dia sakit, jelas positif corona. Maka dia memberikan ancaman supaya bosnya boleh memberikan, membayarkan, bahkan menyiapkan angpau buat dia. Itu namanya ancaman, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mau bicara mengenai ancaman. Ancaman tidak sama dengan tantangan. Kalau kita bicara mengenai tantangan, tantangan itu masih bisa dipilih. Apakah kita mau mengambilnya, menjalaninya, atau tidak. Misalnya, kalau kita bicara mengenai tantangan, contoh, seseorang yang mau sekolah di luar negeri, dia harus menguasai bahasa Inggris dengan standar tertentu, maka baru bisa
dia melanjutkan studi atau sekolah di luar negeri. Itu namanya tantangan. Dia bisa pergi, dia bisa sekolah, dia bisa menguasai bahasa tersebut atau tidak. Boleh iya, boleh tidak. Tetapi yang namanya ancaman, tidak punya pilihan. Ancaman itulah yang datang mendekat. Ancaman itulah yang mengejar. Ancaman itulah yang justru terus datang kepada orang yang diancam tersebut. Di dalam bagian ini kita mau bicara mengenai Yesus. Yesus itu jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu, ini bukan ancaman yang pertama kali yang Yesus alami dalam kehidupannya. Sudah berulang kali dia itu diancam. Sejak di dalam kandungan pun sebetulnya dia juga sudah terancam. Raja Herodes mengumumkan bahwa semua bayi di bawah usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ancaman. Sejak di dalam perut, di dalam kandungan ibunya sudah mengalami ancaman. Di dalam kehidupannya juga, di dalam pelayanannya, Yesus sudah berulang kali mengalami ancaman. Ancaman daripada imam-imam kepala, ancaman daripada tua-tua bangsa Yahudi, ancaman macam-macam Bapak Ibu sekalian. Di dalam ayat ini secara khusus dia mendapatkan ancaman daripada Herodes. Ini adalah ancaman yang legit, ancaman yang pasti, ancaman yang serius. Karena memang Herodes adalah seorang raja yang gila, raja yang kejam, raja yang tak berperi kemanusiaan, raja yang bengis. Sudah terbukti dia sudah membunuh banyak orang. Kalau kita melihat yang namanya Herodes, membunuh bukan hanya manusia-manusia, orang-orang rakyat awam, tapi juga hamba-hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita melihat juga orang tuanya, keluarganya, istrinya, anaknya. Kita melihat ada banyak orang yang sudah dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu, Herodes inilah yang sekarang mengancam Yesus akan membunuh Yesus. Bapak Ibu, ancaman ini ancaman yang serius, bukan ancaman yang main-main. Kalau kita melihat ancaman, tidak bisa kita anggap itu sebagai sepele. Suatu kali ada seorang suami yang merasa sangat kecewa dengan istrinya. Dia merasa istri saya istri yang malas, istri saya istri yang tidak baik, istri saya istri yang cerewet, istri saya adalah istri yang tidak hormat kepada suami, dan lain sebagainya. Dia merasa kecewa, dia merasa putus asa, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku. Saya minta kepada Tuhan untuk mengabulkan segala permintaanku. Kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaanku, maka aku tidak mau menyembah Tuhan lagi. Tiap hari dia berdoa, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya Tuhan datang kepada orang ini, suami ini. Dia berkata, baiklah, daripada kamu tidak menyembah aku lagi, aku mau mengabulkan permintaanmu. Tetapi 3 saja ya, 3 saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Saya akan mengabulkan 3 permintaanmu. Silakan memberi permintaan. Maka sang suami dengan tidak ragu-ragu memberikan permintaannya yang pertama. Tuhan, saya minta istri saya mati. Tuhan berkata, kamu tidak salah permintaanmu itu. Tidak, saya yakin permintaan saya yang pertama ini. Baiklah, Tuhan mengatakan demikian. Besok pagi, saat si istri sedang ke pasar, pada waktu dia sedang berbelanja, tiba-tiba dia jatuh tergeletak dan mati. Wah, semua orang kaget, gemparlah pasar itu. Banyak orang merasa terkejut dengan kematian daripada istrinya ini. Tatkala jenazah istrinya dibawa pulang ke rumah, semua orang memuji-muji, semua orang berkata betapa baiknya istrinya, betapa jujurnya, betapa suka bekerja keras, dan lain sebagainya.
Orang-orang memberikan pujian-pujian di depan, di sekitar daripada jenazah istrinya ini. Orang-orang berkata bahwa kamu adalah suami yang beruntung, punya istri yang begitu baik dan lain sebagainya. Sang suami terkejut mendengarkan semua pujian-pujian dan komentar-komentar yang sangat positif daripada masyarakat pada saat itu. Malam harinya, Bapak Ibu sekalian, sang suami dengan hati yang gundah, dengan hati yang sedih, dia berdoa kembali datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, saya mau memberikan permintaan saya yang kedua. Tuhan berkata, berikanlah permintaanmu. Sang suami berkata, Tuhan, aku minta istriku dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Sang Tuhan berkata, apa tidak salah? Kemarin kamu minta dia mati, sekarang kau minta dia dihidupkan kembali. Sang suami berkata, tidak Tuhan, aku betul minta istriku hidup kembali. Maka sebentar kemudian istrinya tiba-tiba hidup kembali, Bapak Ibu sekalian. Hidup kembali. Makin gemparlah masyarakat pada saat itu. Orang-orang terkejut. Orang yang baru saja mati sekarang sudah hidup kembali. Mereka sangat bersuka cita, dan terutama sang suami. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, suami dan istri ini hidup bahagia. Mereka baru menyadari betapa beruntungnya khususnya sang suami punya seorang istri yang baik, istri yang jujur, rela bekerja keras dan lain sebagainya, sehingga mereka mempunyai kehidupan yang bahagia. Rupanya kehidupan itulah yang membuat sang suami lupa pada permintaannya yang ketiga. Sampai beberapa waktu kemudian Tuhan datang kepada suami ini dan dia berkata, kamu lupa memberikan permintaanmu yang ketiga. Sang suami berkata, Tuhan, terus terang saya bingung apa yang harus saya minta. Sekarang saya bahagia, sekarang saya puas dengan istri saya merasakan sukacita di dalam kehidupan rumah tangga saya. Tuhan memberikan mengingatkan. Waktu itu saya mengatakan bahwa kamu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus memberikan 3 permintaan. Sang suami berkata, boleh enggak Tuhan? Saya tanya teman-teman saya. Besok saya akan memberikan permintaan saya yang ketiga. Bapak Ibu, setelah itu dia segera mendatangi teman-temannya dan dia meminta pendapat. Ada temannya yang berkata, mintalah harta yang banyak, hidup ini perlu harta. Teman yang lain berkata, buat apa harta kalau kita sakit-sakitan? Mintalah kesehatan. Dengan kesehatan kita mendapatkan banyak hal yang dapat kita perbuat. Temannya yang lain berkata, buat apa harta? Buat apa kesehatan kalau memang toh kita harus mati? Mintalah umur yang panjang, mintalah hidup yang kekal, hidup yang abadi, dan lain sebagainya. Sang suami ini tambah bingung. Apa yang harus dimintanya? Harta yang banyak, kesehatan yang luar biasa, umur yang panjang, dan lain sebagainya. Maka pada malam harinya dia datang kepada Tuhan dan dia mengakui, Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya minta. Silahkan saja Tuhan yang memberikan apa yang harus saya dapatkan. Permintaan yang ketiga saya berikan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan beri kepada saya siap menerimanya. Maka Tuhan berkata, baiklah, maka aku akan memberikan kepadamu hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, apabila kita jalan dengan hati yang bersyukur, maka kita menikmati sukacita. Kita akan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Apakah kita mungkin mempunyai keadaan ekonomi yang pas-pasan, atau barangkali kita juga tidak mempunyai kesehatan yang luar biasa, tetapi kita bisa tetap mempunyai sukacita kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu sekalian, sang suami ini mengancam Tuhan. Apabila tidak memberikan apa yang diinginkannya, maka dia tidak akan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kembali kepada ancaman ini. Orang yang diancam sekalipun,
Orang yang menjalani tekanan serius seperti ini tidak akan goyah apabila hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama adalah kalau dia tahu apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apa kehendak Tuhan dalam hidupnya? Apabila dia tahu dengan jelas, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan mantap. Dia tidak akan goyah, dia tidak akan mundur, dia tidak akan bergeser, karena dia jelas tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu ini kehendak Tuhan, ini adalah panggilan Tuhan. Kita bisa mempelajarinya dari ayat 34. Di dalam ayat 34 dikatakan sebuah kata, diutus kepadamu. Yesus jelas tahu bahwa dia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Memang tujuannya jelas, untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, untuk mencari orang yang jahat, untuk mencari orang yang sakit, bahkan kalau perlu sampai mati, mengorbankan dirinya. Yesus tahu bahwa dia datang untuk mati ke dalam dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang tahu panggilannya, orang yang tahu tujuan hidupnya, orang yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan goyah. Demikian jugalah kalau kita perhatikan murid-muridnya yang pertama. Sejak dari awal Yesus berkata, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus sangkal dirimu dan pikul salibmu. Jelas sudah diberitahu dari awal demikian. Paulus juga sama. Kita bisa memperhatikan kalimat Paulus sendiri. Kita membaca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 16. Kisah Rasul 9:16 berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan sudah memberitahu kepada Paulus sejak awal panggilannya bahwa dia memang harus menjalani banyak penderitaan. Murid-muridnya sudah tahu untuk mengikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib. Paulus sudah tahu untuk melayani Tuhan harus menghadapi banyak penderitaan. Jemaat mula-mula juga demikian. Kalau kita membaca Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Murid-murid begitu, Paulus begitu, jemaat mula-mula begitu, Yesus begitu. Banyak orang diberitahu sejak awal untuk mereka sebelum melakukan ini resikonya apa. Tuhan pun juga sama mengingatkan kita, apabila kita tahu kehendak Tuhan, maka kita tahu bahwa kita melakukan hal yang baik, kita tidak akan goyah di dalamnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua adalah apabila kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hal yang benar. Bukan hanya kehendaknya benar, bukan hanya tujuannya benar, tapi langkahnya juga benar, perbuatannya juga benar. Jadi bukan hanya cuman tujuannya yang benar. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan saat ini mengenai virus corona ini, kalau kita ingat misalnya kisah, ada banyak sekali dokter-dokter dari seluruh dunia, orang-orang Tiongkok, orang-orang China itu, mereka pulang kembali ke China, ke Tiongkok. Mereka berjibaku, mereka berjuang untuk menemukan antivirus. Mereka tidak mau dibayar, mereka mempertaruhkan hidupnya, mereka kerja siang malam, lembur, serius untuk sungguh-sungguh menemukan, berjuang mati-matian menemukan obat antivirus ini. Bapak Ibu, tidak dibayar, padahal pemerintah bersiap untuk memberi mereka gaji yang tinggi, gaji yang mahal, tapi mereka tidak mau dibayar. Mereka mempersembahkan hidupnya karena mereka tahu ini adalah hal yang benar, ini adalah hal yang patut diperjuangkan atas nama peri kemanusiaan. Bapak Ibu, demikian juga kalau kita mendengar akhir-akhir ini ada seorang dokter spesialis paru yang bernama Handoko Gunawan. Handoko Gunawan, wah,
dibicarakan di mana-mana, viral di mana-mana. Usianya 80 tahun Bapak Ibu sekalian. Bukan orang yang muda, bukan orang yang mungkin kuat tinggi besar, bukan orang yang mungkin punya perut six pack dan lain sebagainya. Tapi pengorbanannya, perjuangannya, apa yang dikerjakannya menjadi terang. Sehingga ada seorang komentator yang berkata bahwa memberi judul Terangnya Dr. Handoko Gunawan. Apa yang dia buat sudah menjadi terang, khususnya buat orang Indonesia. Bapak Ibu, tujuan yang benar membuat kita kuat. Kedua, langkah yang benar membuat kita kuat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa apa yang kita perbuat ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan menguatkan hati kita. Kita tidak akan goyah. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa yang kita kerjakan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin orang lain tidak tahu, orang lain tidak mengerti dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menghargai apa yang kita buat. Paulus pun mengatakan 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus juga mengatakan, jangan goyah, jangan goyah, sebab jerih payahmu tidak sia-sia. Maka yang pertama tadi, firman Tuhan mengingatkan supaya kita jelas tujuan kita, panggilan kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, membuat kita tidak goyah. Yang kedua adalah kita tahu bahwa langkah-langkah yang kita buat memang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak berjalan menyimpang sesuai keinginan kita sendiri, melanggar firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita lakukan itu yang benar, maka itu menjadi berkat, tidak akan membuat kita goyah, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka Bapak Ibu, apabila kita tahu 3 hal tersebut, kita pasti kuat di dalam kehidupan ini, menjalani ancaman, tekanan, hal yang sulit sekalipun yang berat, kita akan terus kuat, terus maju, terus berjalan, terus setia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami dapat melakukannya. Tidak goyah di dalam kami menghadapi segala tantangan bahkan ancaman di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini buat Indonesia. Buat begitu banyak korban, pasien, orang-orang yang sakit karena virus corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mohon belas kasihan dan berkat Tuhan. Supaya saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada tenaga medis untuk dapat memberikan perawatan, memberi kekuatan kepada mereka, bahkan juga orang-orang yang saat ini sedang berusaha untuk menemukan obat yang paling tepat. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga obat yang ditemukannya sungguh-sungguh boleh memberikan pengaruh kesehatan, manfaat kesehatan yang optimal ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan keluarga, berkati hubungan di dalam kekeluargaan kami, persaudaraan kami Tuhan, supaya dengan adanya apa yang saat ini kami alami bersama-sama secara global ini, tetap kami bisa kuat dan memelihara hubungan persaudaraan yang dekat satu dengan yang lain ya Tuhan. Berkati saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam kesulitan juga secara ekonomi, karena hal-hal yang berkaitan dengan lockdown dan juga hal-hal yang terkait di dalamnya. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh Tuhan kami mendapatkan rezeki daripada Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan
yang kami butuhkan ya Tuhan. Kami berdoa buat semua keluarga kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang di luar kota, luar negeri. Kiranya anugerah Tuhan yang sempurna memberkati mereka semuanya. Kami juga teringat untuk suster kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu ini, bahkan juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, bahkan pelayanan dan iman kerohanian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk semua persiapan panitia untuk khususnya Jumat Agung dan Paskah. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan yang ada. Dan suster kami yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya berkat Tuhan juga terus memberkati setiap saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara dan bangsa kami, mohon keamanan, mohon ketenangan, mohon juga damai sejahtera, bahkan juga para pejabat pemimpin kami, supaya mereka dapat memberikan kebijaksanaan yang terbaik buat semua rakyat Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, untuk rencana pembangunan pastori, kiranya Tuhan memberkati. Untuk semua program yang ada, Tuhan memberkati. Sehingga setiap majelis hamba Tuhan, baik pusat maupun cabang, boleh Tuhan pakai dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh berkat Tuhan, supaya kami semua dapat melakukan bagian kami dengan yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kami semua kuat, tidak goyah, walaupun kami menghadapi situasi yang saat ini berat ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan bahkan juga ibadah kami bersama di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKMI Semarang. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening BCA atas nama Tuti Aryani dengan nomor rekening 409-030-3045. Untuk kas diakonia dapat dikirimkan melalui Bank Mayapada Semarang atas nama Musa Kurniawan Mulia dengan nomor rekening 5021-000-5712. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan Jumat Agung dan Paskah dapat menggunakan kode unik 100. Jika Anda memberikan persembahan 100.000, maka nominal yang ditransfer adalah Rp100.100. Ditransfer ke rekening BCA atas nama Tuti Aryani dengan nomor rekening 409-030-3045. Terima kasih. Warta Jemaat GKMI Semarang, Minggu 22 Maret 2020. Info Pastori. Dukung dan doakanlah surat IMB yang masih dalam proses pengurusan. Persembahan janji iman yang sudah masuk dan yang akan diterima hingga tanggal 15 Maret 2020 adalah sejumlah Rp308.170.500. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Info Jumat Agung dan Paskah. Anggaran biaya untuk peringatan Jumat Agung dan Paskah
tahun 2020 GKMI Semarang adalah sebesar 11.265.000. Persembahan yang sudah masuk sebesar 331.000. Info pemberkatan nikah. Jika tidak ada keberatan yang sah selama 2 minggu berturut-turut dari segenap jemaat, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas Saudara Ricky Renaldo Sunoto, anggota Jemaat GKMI Semarang, dan Saudari Evelyn Megasari Setiawan, anggota Jemaat GKMI Jepara. Dikarenakan seluruh aktivitas gereja ditiadakan, maka pada hari Minggu 29 Maret 2020 pukul 11.00 WIB diselenggarakan di Gumaya Tower Hotel, Jalan Gajah Mada, nomor 5961 Semarang. Berikut kami sampaikan jemaat yang berulang tahun. Berikut nama jemaat yang berulang tahun pernikahan. Warta jemaat selengkapnya dapat diunduh pada link yang berada di deskripsi channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan semakin maraknya dampak virus corona yang sangat berbahaya ini, maka kami Majelis Hamba Tuhan GKMI Semarang menghimbau dan mengalihkan semua ibadah, khususnya mulai tanggal 22 sampai 29 Maret ini ke rumah jemaat masing-masing. Demikian juga dengan semua kegiatan persekutuan maupun kebersamaan yang lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita ingin supaya Bapak Ibu tetap sehat. Karena kami mengasihi Bapak Ibu sekalian, sehingga kita ingin supaya kesehatan Bapak Ibu tidak terganggu atau tertular virus yang berbahaya ini. Kita akan kembali bersama-sama beribadah di gereja Bapak Ibu sekalian, setelah gereja mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Misalnya, kita akan menyemprot semua gereja ini dengan desinfektan supaya steril semuanya. Selain itu, kita sudah juga mempersiapkan membeli termometer gun supaya kita bisa mengetahui setiap orang yang masuk ke gereja suhu tubuhnya aman. Demikian juga dengan hand sanitizer, bahkan juga dengan masker dan hal-hal lainnya yang kita perlukan supaya setiap orang bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang bersama di gereja. Nah, sambil menunggu hal-hal semua tersebut, mari Bapak Ibu kita tetap berdoa, tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan dan menjaga kebersamaan kita. Biarlah kita bisa mengambil waktu ini untuk tetap waktunya ibadah. Kita beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Kita bisa bersama bernyanyi di dalam persekutuan rumah tangga tadi. Kita bisa berdoa bersama dan juga merenungkan firman Tuhan yang sudah disiapkan sehingga iman kita boleh tetap terpelihara di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Karena harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan menguatkan kita semuanya, bisa melewati wabah ini dengan cepat, dengan baik.
Percayalah, Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Kita terus berdoa supaya tenaga medis boleh menemukan antivirus ini dengan secepatnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.